Perkenalkan, nama saya Karissa Trileonita dengan NIM 24031088 dari kelas 1B. Hanifah, 15 tahun, seorang siswi SMP dengan gangguan pendengaran sedang, mengalami diare berulang karena sering mengonsumsi jajanan sembarangan. Suatu hari, Hanifah mengeluh sakit perut dan buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari. Sehingga ia dibawa ke ruang UKS oleh guru piket. Perawat memberikan edukasi secara langsung dan menggunakan komunikasi visual berupa gambar, serta memastikan posisi bicara sejajar agar suara lebih jelas. Sehingga Hanifah dapat memahami pentingnya menjaga kebersihan makanan dan cuci tangan. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Karista, perawat di sekolah ini. Hanifah sakit perut ya? Sudah berapa kali ke toilet? 3 kali. Wah, itu termasuk sering ya. Tadi-tadi sempat jajan sembarangan. Makan preman di tempat terbuka. Ibu bantu jelaskan ya. Pelan-pelan pakai gambar biar bisa lebih gampang dan mudah dipahami. Nah, kita itu harus hati-hati kalau jajan sembarangan bisa kena diare loh. Diare itu kondisi di mana kita buang air besar secara terus-menerus lebih dari 3 kali sehari. Nggak enak kan? Di sini ada contohnya. Usus adalah bagian dari sistem pencernaan setelah makanan dikunyah dan ditelan. Makanan masuk ke lambung lalu ke usus. Di dalam usus halus, makanan dicerna dan diserap gizinya oleh tubuh. Kalau makanan yang masuk tidak bersih atau mengandung kuman, maka usus bisa mengalami gangguan seperti infeksi. Selanjutnya, ada jajanan kotor. Jajanan kotor maksudnya adalah makanan yang terbuka dan terkena lalat, tidak tersimpan dengan baik, dibeli dari tempat yang tidak bersih, diolah tanpa mencuci tangan. Makanan seperti ini bisa mengandung kuman berbahaya seperti salmonella. Kuman bisa masuk melalui mulut saat makan, lalu ikut masuk ke saluran pencernaan. Selanjutnya, ada diare itu bisa mengakibatkan sakit perut. Diare itu kondisi buang air besar yang cair lebih 3 kali sehari, bisa disebabkan oleh infeksi karena kuman, bakteri, atau virus. Makanan basi atau kotor, minum air yang tercemar. Gejala diare itu bisa sakit perut, mulas, muntah, tidak lemas karena kehilangan cairan yang terlalu banyak, demam jika infeksinya berat. Yang terakhir, itu bisa cuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Itu adalah cara yang paling efektif mencegah kuman masuk ke tubuh. Waktu paling penting untuk mencuci tangan itu bisa sebelum makan, sesudah dari toilet, setelah bermain, atau menjemput hewan. Ternyata kalau cara mencuci tangan, baik ikuti ibu ya. Yang pertama, kita bisa memakai sabun, lalu menggosok telapak tangan. Setelah itu, punggung tangan, kanan dan kiri, lalu sela-sela jari, lalu menguncit jari-jari, lalu ibu jari, diterapkan untuk keseharian Hanifah ya. Oke, sekarang ibu ambilkan obat dulu. Nanti Hanifah tunggu di sini, diminum obatnya, terus pulang istirahat ya. Maaf ya Bu. Iya. Untuk hambatannya, yang pertama gangguan pendengaran sedang. Hanifah memiliki gangguan pendengaran sehingga kesulitan menerima informasi verbal secara penuh.
terutama jika lawan bicaranya tidak menggunakan cara komunikasi yang sesuai dengan artikulasi yang jelas, visualisasi atau gerakan tubuh pendukung. Yang kedua, tidak semua pesan disampaikan dengan visualisasi. Jika perawat hanya menyampaikan edukasi secara lisan atau dengan kecepatan normal, maka sebagian besar informasi bisa tidak tersampaikan atau tidak dipahami oleh Hanifah. Yang ketiga, kurangnya ekspresi wajah atau gerakan tubuh pendukung. Komunikasi efektif dengan anak gangguan pendengaran menuntut penggunaan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan bahasa tubuh yang jelas. Jika tidak dilakukan, pesan bisa kehilangan makna atau konteks. Yang keempat, posisi berbicara yang kurang tepat. Jika perawat berbicara tidak sejajar dengan wajah Hanifah atau dari arah belakang atau samping, maka sulit bagi Hanifah untuk membaca gerakan bibir dan memahami artikulasi. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan yang pertama, posisi tubuh dan wajah. Bicara sejajar dengan wajah lawan bicara agar mereka bisa melihat mimik dan membaca gerakan bibir. Jangan berbicara dari samping atau belakang. Yang kedua, artikulasi yang jelas. Gunakan ucapan yang jelas dan pelan, tetapi jangan berteriak karena bisa mengganggu kenyamanan dan menekankan suara di alat bantu dengar. Hindari bicara terlalu cepat atau terburu-buru. Yang ketiga, gunakan bantuan visual. Sertakan gambar, simbol, dan tulisan besar atau gerakan tangan untuk memperjelas maksud. Bisa juga menggunakan flashcard, poster edukatif, atau infografik sederhana. Yang keempat, cahaya dan lingkungan. Pastikan pencahayaan cukup, wajah tidak membelakangi cahaya agar lawan bicara bisa melihat ekspresi dengan jelas. Hindari tempat yang berisik, karena suara latar dapat mengganggu pemrosesan bunyi melalui alat bantu dengar. Yang kelima, cek pemahaman secara nonverbal. Tanyakan kembali dengan cara melihat ekspresi, gerakan kepala, anggukan atau geleng, atau dengan mengulang pesan secara singkat. Yang keenam, gunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Tambahkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh untuk memperkuat makna pesan, terutama saat menyampaikan emosi dan peringatan. Yang ketujuh, sabar dan empati. Bersikap sabar, tidak memotong, dan berikan waktu bagi mereka untuk memahami atau merespon.